Siapa orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan, yang Allah berikan kepadanya, maka berarti dia telah menghilangkan nikmat-nikmat itu. Dia telah membiarkannya pergi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Seorang sufi besar berkebangsaan Mesir, yaitu Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, pernah memberikan nasihat dan catatan-catatan penting terkait perlunya kita menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Beliau mengatakan dalam kitab Hikam, "Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha." Siapa orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan, yang Allah berikan kepadanya, maka berarti dia telah menghilangkan nikmat-nikmat itu. Dia telah membiarkannya pergi. Namun siapa orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka sungguh faqad qayyadaha biiqaliha, sungguh ia telah mengikat nikmat tersebut dengan temali-temali yang kuat sekali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, adalah kewajiban bagi kita untuk memiliki kesadaran pentingnya senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena konsekuensi dari tidak bersyukurnya kita itu adalah hilangnya nikmat yang melekat atau yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya nikmat itu bisa dua. Bisa hilang zatnya, bisa juga hilang secara maknawi. Kalau hilang zatnya, sudah tidak ada lagi nikmat itu. Tetapi kalau hilang maknanya, boleh jadi nikmat itu masih kita punya, masih kita miliki, tapi hilang barokahnya. Nah, kedua hal ini menjadi penting untuk kita sadari bahwa jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang melupakan nikmat Allah, bahkan tidak pandai mensyukurinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai contoh kecil, sebagai makhluk yang Allah ciptakan memiliki akal, tentu kita berbeda dengan binatang. Ada seorang pemilik anjing, dia memelihara anjingnya selama beberapa bulan. Tiap hari dia beli makan dari pagi, siang, malam. Besoknya dia beri lagi anjing itu pagi, siang, malam, sampai hitungan 3 bulan. Maka anjing yang tidak punya akal ini dipastikan dia akan mengikuti perintah
yang diberikan oleh majikannya. Dimintanya berdiri, dia akan berdiri. Dimintanya berlari pun dia akan berlari. Ini sebuah penggambaran yang kecil. Betapa berbedanya kita dengan anjing. Kita diberikan akal dan hati nurani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anjing diberikan 3 bulan makan, dia bisa berterima kasih kepada majikannya. Apakah kita tidak lebih baik untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Di dalam ruangan ini, di mimbar ini, ada orang-orang yang telah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Tentu ini tidak, atau ini lebih dari sekedar 3 bulan. Sebagai orang yang diberikan akal pikiran yang sehat, tentu kita harus pandai bersyukur kepada yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak sedikit juga di antara kita orang beriman yang menyatakan bahwa apa yang saya miliki adalah tidak lain karena kerja keras saya. Saya banting tulang, peras keringat, kepintaran saya, kecerdasan saya, keahlian saya, sehingga saya memiliki ini semua. Padahal sejatinya wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa-apa yang ada dalam diri kalian adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir yang mungkin juga bisa dijadikan ilustrasi adalah ada anak sekolah yang kalau zaman dulu itu dia berangkat ke sekolah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Bisa 2 atau 3 kilometer. Karena perjalanannya yang jauh, seringkali anak yang rajin ini terlambat. Maka kemudian orang tua yang baik dan ingin anaknya bisa tidak terlambat sekolah, membelikannya sepeda motor supaya dia tidak terlambat sekolah dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tapi yang terjadi adalah setelah sepeda motor diberikan kepada anaknya, sepeda motor itu dipakainya untuk ugal-ugalan dan ngetrek di jalanan. Sama seperti kita yang apabila kita memiliki keinginan agar Allah mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita, kita panjatkan doa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian setelah kita memiliki apa yang kita pinta, kita bukan mendekatkan diri kepada Allah. Kita malah menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Boleh tanyakan kepada orang yang sudah tua renta, saat mana nikmat yang paling diinginkannya. Dia pasti ingat orang tua menginginkan masa-masa mudanya. Tapi setelah sadar itu semua sudah berlalu. Boleh tanya kepada orang yang masih sehat, yang sedang sakit, saat mana dia menginginkan kenikmatan, yaitu saat sehat. Boleh tanya juga kepada orang-orang yang tidak memiliki uang atau pekerjaan, saat mana dia ingin punya kenikmatan. Tentu di saat dia sedang memiliki pekerjaan dan uang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu khatib pribadi dan berpesan juga kepada para jamaah sekalian
agar mari kita pandai-pandai untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita terlepas begitu saja. Mari kita ikat dia dengan senantiasa mensyukurinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah-langkah kita, dan ketika datang waktunya Allah memanggil kita, kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.